Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan pemahaman mengenai hadis sahih. Sebelumnya kita lihat dulu bagian pembagian dari hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan salah satu pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya, bi'atibari quwwatihi, dari segi kualitasnya. Hadis sahih ini adalah hadis yang paling tinggi. Nah, apa itu hadis sahih? Kalau secara bahasa, hadis sahih itu berarti sahih yang berasal dari kata soha yang mempunyai arti diddus saqim. Artinya sahih itu adalah sehat, bagus, benar, baik, dalam keadaan yang tidak rusak atau tidak cacat atau tidak sakit. Nah, sedangkan secara istilah sendiri, kalau hadis sahih dalam istilah term ilmu hadis artinya adalah mattasola sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mitli ila muntahu min ghairi syududin wala illatin. Yang artinya adalah hadis yang diriwayatkan secara bersambung oleh perawi-perawi yang adil dan dhabit dengan tanpa ada syad maupun illat. Ini definisi dari hadis sahih dalam ilmu hadis, yang mana definisi ini nanti juga sekaligus menjadi syarat sebuah hadis itu bisa disebut sebagai hadis sahih. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwasanya hadis sahih itu hadis yang memenuhi 5 syarat. 5 syarat tersebut antara lain adalah sanadnya bersambung, rawinya adil, bersifat adil atau adalah, kemudian rawinya juga punya dhabtu, punya sifat yang dhabit, hadisnya tidak ada syad, kemudian juga tidak ada illat dalam hadis. Kelima syarat ini yang akan kita bahas untuk kita supaya bisa memahami hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung adalah setiap perawi pada hadis yang dimaksud benar-benar menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya. Maksudnya adalah antara satu rawi dengan rawi yang sebelumnya. Kalau kita ingat lagi unsur hadis ya, ada rawi. Sanadnya itu antara satu rawi dengan rawi yang lain, antara rawi yang sekarang dengan rawi sebelumnya, itu memang benar-benar pernah bertemu dan meriwayatkan hadis yang dimaksud. Contohnya di sini kalau dalam praktek hadis realnya, di sini misalnya ada contoh hadis haddatsana Ishaq al-Wasiti qala haddatsana Khalid anil Jurairi an Ibni Buraidah an Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulla adanain salatun thalathan liman syaa, rawahul Bukhari. Nah, di sini yang merupakan rawinya antara lain adalah ada Ishaq al-Wasiti, ada Khalid, ada al-Jurairi, ada Ibnu Buraidah, dan ada Abdullah ibni Mughaffal al-Mazini. Kemudian ada juga, ingat ya, ada Bukharisnya berupa ya, Bukharisnya yaitu al-Bukhari. Nah, di sini para perawi ini kalau ingin dikatakan sanadnya bersambung harus pernah benar-benar bertemu. Abdullah bin Mughaffal misalnya harus memang pernah bertemu dengan Ibnu Buraidah, yang mana Abdullah bin Mughaffal ini juga meriwayatkan hadis baina kulli adzanain salatun talatan liman syaa. Kemudian juga Ibnu Buraidah pernah meriwayatkan kepada Al-Jurairi hadis ini. Begitu juga Al-Jurairi pernah meriwayatkan kepada Khalid. Khalid juga pernah meriwayatkan kepada Ishaq al-Wasiti juga pernah meriwayatkan kepada Al-Bukhari. Nah, ini kalau memang pernah benar-benar meriwayatkan semuanya satu sama lain secara berurutan seperti dalam susunan sanad ini, maka hadis tersebut baru bisa disebut sebagai hadis yang bersambung sanadnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bersambung atau tidaknya sanad tersebut? Caranya adalah dengan mengetahui biografi para perawi tersebut. Selain itu juga diketahui lafadz yang diriwayatkan, cara meriwayatkan lafadznya. Nah, untuk biografi para perawi ini nanti akan melahirkan ilmu Rijalul Hadis yang akan mempelajari tentang biografi para perawi hadis.
bukan hanya dalam hadis ini tapi seluruh perawi yang pernah meriwayatkan hadis. Nah, dari situ nanti bisa diketahui perawi tersebut benar-benar pernah bertemu dengan gurunya atau tidak, karena biasanya dalam ilmu rijal hadis ini juga disebutkan guru-guru yang pernah perawi tersebut meriwayatkan hadis dari mereka, dan juga murid-murid yang perawi tersebut meriwayatkan hadis kepada mereka. Nah, dari itu salah satu caranya. Yang kedua dengan lafaz yang diriwayatkan. Ini nanti dipelajari dalam ilmu Syiaghatul Ta'amul wal Ada ya. Cara meriwayatkan. Nah, di sini misalnya dengan lafaz hadatsana. Nanti kalau dalam Syiaghatul Ada di pembahasan yang di babnya Syiaghatul Ada akan dibahas tentang lafaz yang ini untuk menunjukkan bahwasanya rawi tersebut mendengarkan secara langsung, lafaz yang ini secara tidak langsung, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ nanti bisa dijadikan indikator untuk mengetahui apakah rawi ini pernah benar-benar bertemu dengan rawi sebelumnya atau tidak. Itu adalah cara untuk mengetahui sanad bersambung dan menjadikan hadis tersebut ketika sanadnya bersambung memenuhi syarat pertama yaitu sebuah hadis sahih. Yang kedua ada syaratnya adalah rawinya harus adil. Rawi yang adil maksudnya adalah otak yang menjadikan seseorang senantiasa bertakwa dan menjaga harga diri. Artinya perawi tersebut adalah muslim yang balik, berakal, dan tidak pernah berbuat fasik. Inti dari sifat adil ini atau sifat adalah ini adalah orang yang punya sifat yang soleh. Dia tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan hal-hal yang maksiat, tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan muruahnya, wibawanya. Makanya kalau mempunyai sifat yang seperti ini, perawi tersebut dianggap sebagai perawi yang adil. Nah, selain rawinya harus adil, rawinya juga harus dobit. Maksud dari rawi yang dobit adalah perawi yang senantiasa memelihara riwayat hadis yang ia miliki, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan catatannya yang ia simpan. Jadi inti dari dobit ini sebenarnya punya hafalan yang kuat. Tapi kalau seorang rawi meskipun tidak punya hafalan yang kuat, barangkali dia punya catatan hadis yang dia miliki dari gurunya. Jadi titik utama dari dobit ini adalah ketepatan dari hadis yang dia riwayatkan itu sama atau sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah SAW sabdakan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui seorang rawi itu adil dan dobit? Nah, biasanya caranya ada dua. Yang pertama dengan popularitasnya, dengan kemasyhuran perawi tersebut. Misalnya Imam Malik bin Anas misalnya adalah seorang perawi hadis, dan beliau juga seorang imam mazhab yang mempunyai mazhab yang kita kenal dengan mazhab Malikiyah. Nah, beliau sudah terkenal, sudah populer dengan mazhabnya dan sudah populer dengan keadilannya dan ketobitannya, sehingga tidak perlu dicari tahu lagi. Ketika beliau meriwayatkan hadis, bisa dipastikan bahwasanya beliau ini menyampaikan apa yang beliau benar-benar ketahui. Nah, selain dengan popularitasnya, bisa juga dengan komentar dari para ulama. Komentar dari para ulama ini nanti akan melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang komentar para ulama mengomentari para perawi hadis. Kalau komentarnya bagus nanti disebut sebagai ta'dil, kalau komentarnya jelek nanti disebut sebagai jarh. Contohnya adalah ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari misalnya, qala hadatsana Ishaq al-Wasiti, hadis yang tadi kita pakai ya. Qala hadatsana Khalid al-Jurairi, dan seterusnya sampai akhir hadis. Misalnya kita ingin mengetahui di sini Ishaq al-Wasiti, misalnya kita tidak tahu Ishaq al-Wasiti itu siapa, maka kita akan membuka kitab-kitab tentang al-jarh wa ta'dil, kitab-kitab dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Misalnya ada salah satu kitab yang kita buka dan kita temukan di sana ada komentar para ulama. Yang pertama misalnya qala Nasai, Imam Nasai mengatakan bahwasanya Ishaq al-Wasiti adalah seorang yang suduk, seorang yang adil, yang jujur, yang bagus. Kemudian ada perkataan ulama yang lain, Ibnu Hibban mengatakan misalnya mustaqimul hadis, hadis-hadisnya lurus, tidak pernah nyeleweng. Misalnya ada pendapat lain, Maslama al-Andalusi misalnya mengatakan Ishaq al-Wasiti sodukun, wasiti sodukun misalnya, seperti komentarnya Nasai. Nah, dari komentar-komentar ini, karena komentarnya semuanya bagus, tidak ada yang memberikan komentar cacat, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya Ishaq al-Wasiti ini adalah ulama yang adil dan dobit.
Ini dari sini caranya seperti itu nanti untuk mengetahui perawi hadisnya. Nah selanjutnya setelah sanad yang bersambung dan syarat perawi harus adilan thabit, kemudian syarat selanjutnya adalah tidak syad. Yang dimaksud yang tidak syad adalah hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lain, terutama dalil yang lebih kuat. Nah untuk menjadi hadis sahih tidak boleh ada syad, tidak boleh ada pertentangan dengan dalil yang lain, termasuk diantaranya juga tidak boleh bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan akal pikiran. Nah dari hadis yang syad ini nanti akan muncul yang namanya hadis syad dan hadis mungkar. Sebenarnya ada juga hadis mudharib, tapi kalau hadis mudharib masih sama-sama kuat, sedangkan yang dua ini sudah menjadi hadis yang lemah. Selain itu juga tidak boleh ada ilat. Tidak boleh ada ilat maksudnya adalah tidak ada sebab yang samar yang bisa mencederai kesahihan sebuah hadis. Tidak boleh dalam sebuah hadis itu ada ilat-ilat yang samar, yang meskipun ketika kita membaca hadis tersebut kelihatannya seperti hadis yang sahih, ternyata setelah diteliti lebih jauh ternyata ada ilat atau kecacatan dalam hadis, entah dalam sanadnya ada rawi yang tidak memenuhi syarat dhabit dan adil, atau dalam matanya tidak sesuai dengan ajaran agama yang sudah masyhur misalnya. Ini tidak boleh ada dalam hadis sahih. Sebuah hadis yang mempunyai ilat nanti, ya ilatnya harus dengan dua syarat. Yang pertama ada samar atau tidak terlihat. Jadi yang pertama, hadis tersebut secara zahir terlihat seperti hadis sahih, tapi ternyata di dalamnya ada kecacatan yang tertutupi misalnya. Baru diteliti secara dalam baru bisa ditemukan, atau yang bisa menemukan barangkali hanya ulama-ulama yang sudah ta'amuk, sudah sangat dalam sekali dalam masalah hadis dan ilmu hadis. Itu syarat yang pertama, adanya ilat. Yang kedua syaratnya adalah ilat tersebut dapat merusak kesahihan sebuah hadis, entah itu dari sanadnya atau dari matannya. Ketika ada dua syarat ilat ini, maka hadis tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai hadis sahih. Namanya nanti bisa disebut sebagai hadis mu'allal, hadis yang ada ilatnya. Selanjutnya ada urutan derajat hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini biasanya disebut dengan hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di urutan selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Di bawahnya lagi ada hadis yang memenuhi syarat-syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim meskipun tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Misalnya hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim misalnya, itu adalah hadis-hadis sahih yang memenuhi syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis-hadis yang memenuhi syarat Sahihul Bukhari, ada syarat-syarat sahih menurut Imam Al-Bukhari. Jadi syarat sahih yang tadi kita sebutkan itu adalah syarat secara umum. Adapun para ulama hadis punya syaratnya masing-masing yang lebih ketat dan bisa jadi juga lebih longgar. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim termasuk yang paling ketat dalam memberikan syarat untuk sebuah hadis bisa dianggap sebagai sahih. Nah, ketika ada hadis lain yang memenuhi syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini yang bisa memenuhi syarat ini, maka hadis tersebut juga bisa dianggap sebagai hadis sahih, tapi tingkat kesahihannya masih tingkat yang bawah. Di urutan selanjutnya ada hadis yang memenuhi syarat dari Imam Muslim. Yang terakhir ada hadis yang sahih tapi bukan menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalnya adalah kitab yang atau hadis yang terdapat dalam kitabnya Ibnu Khuzaimah, yang mana Ibnu Khuzaimah menyebut kitabnya sebagai Sahih Ibnu Khuzaimah, atau Ibnu Hibban misalnya menyebut kitabnya sebagai Sahih Ibnu Hibban. Berarti hadis-hadis dalam kitab tersebut sahih menurut pengarangnya. Nah, ini juga hadis sahih tapi tingkatannya masih yang bawah. Nah, kenapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu yang paling tinggi? Karena memang ya syarat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu adalah syarat yang paling banyak disepakati oleh ulama menjadi syarat yang paling sahih. Nah, selain ada urutan sahih juga ada susunan sanad yang paling sahih menurut para ulama. Di sini konteksnya adalah para ulama punya pendapat yang berbeda-beda tentang sanad yang paling sahih. Susunan sanad yang paling sahih atau biasanya disebut sebagai sanad emas. Nah, yang pertama ada sanad dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Ini menurut Ibnu Rohaweh dan Imam Ahmad.
Ada juga sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali karamallahu wajah. Ini menurut Ibnul Madini dan Fallas. Ada juga sanad yang diriwayatkan dari Al-A'mas, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud. Ini kalau menurut Ibnu Ma'in. Ada juga sanad dari Az-Zuhri, dari Ali Zainal Abidin, dari Al-Husain, dari Ali karamallahu wajah. Ini menurut Ibnu Syaibah. Dan juga Imam Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini kalau menurut Imam Al-Bukhari. Nah, itu adalah sanad-sanad yang paling sahih menurut para ulama. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.